Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-16. Roma pasal 16, saya akan membacakannya ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menyambut pelayan Tuhan. Menyambut pelayan Tuhan. Kalau kita mengobservasi, kita memperhatikan dengan baik-baik, nasihat apa yang dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut. Dan kalau kita menyimpulkan, intinya adalah supaya jemaat Tuhan yang ada di Roma menyambut Febe dengan baik. Supaya jemaat Tuhan yang ada di Roma itu menyambut seorang pelayan Tuhan dengan baik. Dan pada waktu itu yang akan datang ke sana adalah Febe. Rasul Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Roma untuk memberikan perhatian kepada Febe. Dikatakan, aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Jadi jemaat yang ada di Roma disuruh memperhatikan. Ketika Febe datang harus diperhatikan, harus disambut dengan baik. Dikatakan bahwa ayat 2, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan. Harus diterima dengan baik, disambut dengan baik, dilayani dengan baik. Di mana Febe merupakan seorang pelayan Tuhan yang melayani di jemaat Kengkrea. Rasul Paulus mau umat-umat Tuhan menyambut dengan baik, menerima dengan baik, melayani dengan baik para pelayan Tuhan. Orang-orang yang memberitakan Injil, termasuk Febe yang akan datang ke Roma. Febe adalah seorang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Febe sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Febe adalah seorang diaken yang setia. Dan Febe juga sudah banyak membantu orang-orang percaya. Febe banyak mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Termasuk Febe juga membantu Rasul Paulus. Membantu pelayanan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menghimbau kepada jemaat yang ada di Roma untuk memperhatikan Febe, untuk menyambut Febe dengan baik, bahkan untuk membantu Febe bila diperlukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita
menyambut seorang pelayan Tuhan, kita menyambut seorang hamba Tuhan, sama dengan kita menyambut Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 40. Matius 10 ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang saat itu diutus untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, itu sama dengan mereka menyambut aku. Jadi ketika kita menyambut seorang pelayan Tuhan, ketika kita menyambut dengan baik seorang hamba Tuhan, sama dengan kita menyambut Tuhan. Dan pelayanan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk seorang pelayan Tuhan, untuk seorang hamba Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita menyambut seorang hamba Tuhan dengan baik, kita menyambut pelayan Tuhan dengan baik. Di dalam Matius pasal 10 ayat 41 dituliskan di sana. Matius 10 ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi kalau kita menyambut seorang pelayan Tuhan dengan baik, menyambut seorang hamba Tuhan dengan penuh kasih, maka kita akan menerima upah seorang hamba Tuhan. Berkat seorang hamba Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Nah, barang siapa yang menyambut nabi sebagai nabi akan menerima upah seorang nabi. Kalau kita menyambut seorang hamba Tuhan dengan baik, kita akan diberkati Tuhan, menerima upah seorang hamba Tuhan. Matius 10 ayat 42 dituliskan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi ketika kita menyambut dengan baik, menerima dengan baik, kita tidak kehilangan upah. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Markus 9 ayat 41, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi apa yang kita lakukan, hal yang baik ketika kita menyambut seorang pelayan Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Interpretasi apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini, tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menyambut dengan baik para pelayan Tuhan. Kita harus menyambut dengan baik hamba Tuhan. Dan kita harus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tadi dituliskan bahwa berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Jadi kita harus membantu, kita harus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan aplikasi dalam kehidupan kita, menyambut para pelayan Tuhan, artinya selain kita menerima dengan baik, kita juga harus memberikan respect, memberikan penghormatan kepada para pelayan Tuhan.
memberikan penghormatan kepada seorang hamba Tuhan. Sekalipun mungkin pelayan Tuhan yang datang itu masih sangat muda, jauh lebih muda dari kita, kita tetap harus menyambut dengan baik, menerima dengan baik, tetap memberikan rasa hormat, karena mereka adalah seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar melayani. Jadi kita harus menyambut pelayan Tuhan dengan baik, menerima dengan baik, memberikan penghormatan, ada rasa hormat, memberikan kesempatan untuk belajar melayani. Dan kita harus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan mau menerima dengan sukacita, menyambut dengan sukacita setiap pelayan Tuhan, memberikan rasa hormat sekalipun mereka jauh lebih muda dari kita, karena mereka adalah seorang pelayan Tuhan. Sama dengan kita menghormati Tuhan ketika kita melakukan hal itu, sama dengan kita menyambut Tuhan, dan ada berkat upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau menyambut kami dengan penuh kasih. Engkau mengampuni kami, Engkau melayakkan kami Tuhan, dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau menyambut para pelayan Tuhan dengan penuh kasih, memberikan rasa hormat kepada mereka. Dan kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ketika kami melakukan hal itu, sama dengan kami melakukan untuk Engkau Tuhan, dan Engkau akan memberkati kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.